Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ida Fauzia, NPM 1921010164 dari Hukum Keluarga Islam, kelas C semester 6, dengan mata kuliah Bantuan Hukum dan Advokasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang catatan kritis saya tentang bantuan hukum di Indonesia. Di sini saya akan menjabarkan terlebih dahulu tentang apa itu bantuan hukum. Jadi sistem hukum Indonesia ini dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Demikian pula hak untuk didampingi advokat dijamin sistem hukum Indonesia. Bantuan hukum yang ditunjukkan kepada orang miskin memiliki hubungan erat dengan equality before the law dan access the legal counsel yang menjamin keadilan bagi semua orang. Oleh karena itu, bantuan hukum selain merupakan hak asasi manusia juga bagian dari hak konstitusional. Bantuan hukum jangan sampai dijabarkan sebagai kreti, namun hak yang harus dinikmati oleh setiap warga negara tanpa membedakan berdasarkan apapun. Kemudian, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum. Dalam pasal 27 ayat 1 disebutkan setiap warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak adanya pengecualian. Adapun hak didampingi advokat atau penasihat hukum diatur dalam pasal 54 KUHP guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum. Namun tidak banyak warga mengetahui bahwa bantuan hukum adalah bagian dari profesi advokat. Profesi yang dikenal sebagai profesi mulia atau efekum nobil karena diwajibkan pembelaan kepada seseorang tanpa membedakan warna kulit, agama, sosioekonomi, dan perbedaan lainnya. Kewajiban membela orang miskin bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak untuk didampingi advokat atau penasihat hukum untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi bantuan hukum ini dapat diartikan secara luasnya sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Sedangkan dalam pengertian sempit adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Kemudian di sini saya akan berpendapat kritis tentang bantuan hukum Indonesia. Ada dua. Yang pertama itu dengan adanya sebaran pemberitahuan bantuan hukum tak merata. Saya membaca sebuah artikel ya, contohnya itu di warga di Lumbu, Sulawesi Tengah harus menempuh jarak 10 jam perjalanan untuk sampai ke Palu. Jadi pemberi bantuan hukum ini juga akan kesulitan terjun langsung ke Lumbu karena biaya yang disediakan untuk perkara hanya sekitar 5 juta rupiah. Oleh karena itu, Ketua Badan Pengusaha YLBHI ini meminta agar anggaran bantuan hukum lebih didasarkan pada proporsionalitas, bukan dengan pukul rata untuk setiap kasus. Penyamarataan justru akan mempersulit PBH memberikan bantuan hukum, mengingatkan sebarannya belum merata di seluruh tanah air. Salah satu solusi mengatasi persoalan ini adalah dukungan pemerintahan daerah. Pemda bisa menyediakan anggaran bantuan hukum dalam APBD agar memberikan bantuan hukum lebih luas cangkupannya. Kemudian tentu saja dibutuhkan inisiatif daerah untuk mengaturnya, seperti yang sudah dilakukan di Sumatera Selatan dan Makassar. Di sini pemerintah daerah menyediakan dana bantuan hukum bagi rakyat miskin. Misalnya, tidak semua daerah punya uang cukup untuk membiayai bantuan hukum. Jadi keterbatasan dana tampaknya bakal menjadi hambatan dalam memberikan bantuan hukum yang merata kepada masyarakat. Yang terakhir adalah adanya bantuan hukum pada masa COVID-19 ini, pandemi ini. Dulu pada tanggal 2 Maret 2020, konfirmasi kasus COVID-19 pertama di Indonesia itu diumumkan oleh presiden kita sendiri, yaitu Presiden Joko Widodo, didampingi oleh menterinya kesehatan itu adalah Terawan Agus Putranto. Pengumuman dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta pada tanggal 2 Maret 2020.
Kala itu Jokowi mengungkapkan bahwa ada 2 orang WNI yang terkonfirmasi positif COVID-19. Banyak perubahan yang terjadi pada konsep negara Indonesia saat ini. Yang pertama adalah legislasi. Legislasi ini adalah peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan sistem hukum Indonesia. Yang kedua, pembatasan terhadap hak berpendapat dan hak berekspres. Kemudian ada penegakan hukum dalam metode persidangan dipaksakan untuk melalui online sejak bulan Maret 2020. Kemudian ada peradilan. Nah, peradilan ini dilakukan lockdown terhadap institusi penegak hukum dalam jangka waktu yang tidak menentukan, sehingga menyulitkan para pencari keadilan dalam prosesnya, padahal hukum mempunyai asas kepastian hukum dan asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya murah. Dan para pencari keadilan terhambat hak dan bantuan hukumnya karena banyak ruang pembatasan-pembatasan. Yang terakhir adanya HAM dan demokrasi. Jadi sehingga masa pandemi COVID-19 ini telah menghambat pemenuhan hak atas bantuan hukum karena banyak terjadi pembatasan ruang publik dan peradilan atau di rejected action to justice. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.